Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam kajian tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thayyibur Ali Wafa Sumeneb Madura, sambil kita nanti belajar nahwu shorof dari teks-teks tafsir yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita langsung mengkaji surat yang pertama dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah. Suratul Fatihati Makkiyatun ala qauli aktsaril ulama'i. Nah, ini suratu dibaca tu karena rofa, statusnya adalah lafadz yang pertama yang mana menjadi mubtada. Jadi mubtadanya adalah suratul Fatihah. Jadi satu kesatuan ini menjadi mubtada, khobarnya di sini. Nah, karena ini mubtada, maka tanda rofaknya menjadi to. Kenapa tidak tun? Karena ini bersambung dengan al-fatihati. Nah, jadi ini mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Nah, karena ini mudhaf ilaihnya, maka dia tandanya adalah jar. Nah, jarnya itu harus dengan kasroh. Tidak bisa dengan kasrotain karena ada al di depan. Nah, ketika kita melihat suatu lafadz berbahasa Arab, pikiran kita langsung harus auto menentukan lafadz ini, teks ini apakah isim, apakah fiil atau huruf. Nah, bagaimana membedakannya? Tentu sangat ditopang dengan pengalaman dan jam terbang ya. Tapi untuk lafadz yang sederhana seperti ini, insya Allah saya yakin sobat kajian bisa mudah untuk membaca suratul Fatihati. Nah, khobarnya mana? Di sini. Makkiyatun. Nah, artinya apa? Surah Al-Fatihah adalah kategori Makkiyah. Kalau kita tengok ke struktur lafadznya, Makkiyah dari kata-kata Makkah, nama kota. Nah, kalau sebangsa Makkah atau berkaitan dengan Makkah ditambahi ya jins. Jadi ya kebangsaan atau ya untuk tanda bangsa, kalau mudzakkar disebut makkiyun, kalau muannas makkiyatun. Kenapa ini muannas? Karena depannya juga muannas. Ini tanda tak marbutoh, tanda muannas. Ini apalagi juga muannas. Ini makanya harus khabarnya adalah muannas. Nah, menurut siapa surah Fatihah itu makkiyah? Ala qauli aksaril ulama'i. Ini tidak dibaca ali karena pertama teksnya kelihatan tidak ada titiknya ya. Secara kaidah penulisan, kalau ali biasanya kalau bisa dikasih titik. Nah, terus juga kita nilai dari konteksnya. Kalau konteks sebelum dan sesudah lafadz ini tidak mungkin dibaca ali. Lebih mungkin kalau dibaca ala. Nah, pemanaannya pun tidak harus harfiah ala, maknanya di atas. Tetapi bisa bergeser menurut. Menurut menurut perkataan. Nah, ala qauli. Kenapa dibaca qauli? Karena majrur. Nah, majrur dengan sebab apa? Dengan ala. Kita ingat tadi kaidahnya, setiap ketemu lafadz, otak kita harus membedakan ini isim, fiil, atau huruf. Nah, sudah ketemu ini huruf, maka normalnya setelah huruf langsung isim. Nah, isimnya itu harus jar, alias statusnya majrur. Nah, majrur dengan tanda apa? Tidak dengan kasrotain ya. Kenapa? Karena nyambung dengan ini. Dia tidak berdiri sendiri ala qaulin. Kok bisa tahu tidak berdiri sendiri? Karena lihat konteks. Maka ini betul-betul kita membaca kitab itu lihat tidak hanya lihat teksnya, strukturnya, tapi hubungannya dengan kalimat atau lafaz sebelum dan sesudahnya. Nah, qauli
itu arti aslinya perkataan. Nah, kalau kaitannya dengan ini, konteksnya ini bisa bergeser ke arti atau makna pendapat. Jadi surah Al-Fatihah adalah berjenis makiyah menurut pendapat, boleh menurut perkataan aksaril ulama'i, mayoritas ulama. Nah, ini juga salah satu seni membedakan lafaz Arab, khususnya pada bidang isim tafdil. Nah, kalau tidak jeli, bisa jadi ini dianggap sebagai fiil, dibaca aksaro atau aksir. Nah, padahal ini adalah isim dengan statusnya adalah isim tafdil. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal superlatif. Nah, mayoritas ulama ini harus dibaca ri karena sebelumnya juga majrur ya. Karena ini statusnya mudhof, ini mudhof ilaih, ini juga menjadi mudhof dari sini, ini menjadi mudhof ilaih. Jadi gabung satu kesatuan ini majrur karena ala. Nah, ala qauli aktsaril ulama'i, jadi menurut pendapat mayoritas ulama, surah Al-Fatihah adalah makiyah. Apa itu makiyah? Turunnya ayat atau surah itu sebelum periode hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi makiyah bukan karena turunnya di kota Mekah, tapi karena waktunya, periodenya turun sebelum hijrah. Baik itu turunnya di kota Mekah sendiri, di sekitar kota Mekah, atau di luar jauh dari kota Mekah, asalkan periodenya masih sebelum hijrah, maka dinamakan Makkiyah. Nah, jadi ini konteks pertama, pendapat pertama dinyatakan oleh Kiai Taifur sebagai pendapat yang mayoritas. Nah, tetapi mu'alif juga dalam hal ini menunjukkan netralitasnya ya, menunjukkan tidak hanya satu pendapat yang diikuti, tapi pendapat lain yang bisa jadi juga ada benarnya. Nah, bagaimana pendapat lain? Wa madaniyatun ala qauli mujahidin. Nah, kata-kata wa madaniyatun. Kalau ini kan tidak satu kesatuan ya, kita harus tengok, oh ini pasti huruf. Huruf apa? Huruf atof. Huruf atof berarti konsekuensinya apa? Setelah wa ini, harokat akhirnya harus sama dengan sebelumnya. Mana? Bukan ini, tapi ini. Otomatis dibacanya wa madaniyatun. Tidak wa madaniyatin, tidak ikut yang ulama'i ini. Nah, jadi wa madaniyatun dan status surah Al-Fatihah ini ada yang menyebutnya kategori Madaniyah atau turun setelah hijrah Nabi ke Madinah. Menurut siapa? Ala qauli mujahidin. Ini penjelasannya sama dengan sebelumnya ya. Ala qauli. Bedanya di sini qauli mujahidin. Nah, ini jangan diartikan letter luck. Mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh. Maka pengetahuan dasar terkait bidang yang diampu, contohnya ini adalah kitab tafsir. Kita belajar bahasa Arab, nahwu sharafnya konteksnya adalah kitab tafsir. Maka kitab tafsir dimanapun mengandung istilah-istilah atau nama-nama tokoh mufasir atau pakar tafsir pada zamannya. Termasuk diantaranya adalah Mujahid. Jadi mungkin sama dibaca ala qauli mujahidin. Tetapi bisa jadi pemaknaannya salah atau keliru karena tidak memahami konteks. Nah, ini adalah ilmu atau ulumul Quran yang mana Mujahid bukanlah orang yang bersungguh-sungguh tapi nama tokoh mufasir pada zaman itu. Nah, dia punya pendapat surah Al-Fatihah adalah kategorinya Madaniyah. Tapi tentunya pendapat ini ditentang ya. Kenapa? Karena perintah sholat itu sudah ada sejak di Mekah dan tidak mungkin sholat itu sah tanpa baca surah Al-Fatihah. Nah, itu makanya aksarul ulama memakai pendapat ini. Bagaimana mungkin sholat sudah ada di Mekah tapi tidak baca surah Al-Fatihah. Nah, tapi mufasir ini netral ya, menunjukkan bahwa ada pendapat yang seperti ini loh. Nah, lanjut.
Waqila. Nah, wakila dan dikatakan. Nah, ini kalau ada wakila berarti pendapat yang benar-benar minoritas. Kalau ini sudah mayoritas, ini pendapat yang minor, tapi masih dikuatkan pakar tafsirnya. Kalau ini sudah enggak minor lagi, sangat-sangat minor ini, pendapat yang jarang dipakai. Nah, nazalat marrataini. Dikatakan turun, apa yang turun? Nah, ini kan kita sudah identifikasi bahwa ini adalah, fiil madhi muannas, ya, karena ada ta'nisnya. Nazalat, maka kita harus cari, fa'ilnya harus muannas. Cari kemana ya? Apa yang turun? Nggak mungkin Mujahid turun, nggak mungkin Madaniyah turun. Berarti apa? Yang turun adalah surah Al-Fatihah. Nah, berarti fa'ilnya di sini. Dhamirnya diganti dengan ta ini. Waqila nazalat, dan dikatakan, siapa yang mengatakan? Enggak penting. Karena ini pendapat yang minor. Nazalat turun surah Al-Fatihah itu marrataini, dua kali. Nah, ini menunjukkan time ya, periodisasi, maka harus dibaca nasab marrataini, bukan marratina. Kenapa? Karena jamak dari marrah tidak marratina. Nah, tapi marrot. Nah, ini juga penting untuk menguasai sorofnya. Jadi sebelum membaca kitab, itu kitab apapun, pengetahuan dasar, karena kita tahu sorof adalah ibu, nahu adalah bapaknya, maka mayoritas lafadz itu dikuasai oleh ibu. Kalau depannya ini salah, bisa jadi artinya salah, walaupun belakangnya mungkin benar harokatnya. Eh, Bisa dibaca murroh, pahit, tapi ini tidak benar. Marrotaini berarti turunnya dua kali. Marrotan, ini sebagai penjelasan dari marrotain, maka ikut karena sebelumnya adalah nasab, maka ini juga nasab juga. Marrotan bimak kata. Nah, ini adalah huruf jar, tapi kenapa belakangnya kok kayak nasab? Nah, karena ini adalah isim yang menunjukkan kota atau tempat, maksudnya isim alam, ghairu munsharif, yang konsekuensinya belakangnya, harokat akhirnya ini tidak mengikuti pakem ini. Dia punya aturan sendiri, yaitu dengan ta di sini. Markotan bimak kata. Jadi statusnya walaupun dia harokatnya fathah, tapi statusnya adalah majrur. Nah, enggak, kalau kita detailkan wa alamatu raf'ihi seterusnya, yaitu bisa kembali lagi ke pelajaran nahwunya. Itu bisa ke kenapa kok seperti ini strukturnya. Nah, wa marrotan, kembali lagi karena sebelumnya juga marrotan, ini harus juga sama. Wa marrotan bil madinati. Nah, ini bedanya. Kalau tadi bi Makkata, Makkah ini nama sudah lama ada. Nah, kalau al-Madinah ini adalah adanya al ini untuk menunjukkan, membedakan Madinah yang mana. Karena Madinah yang dimaksud bukan dalam kamus bahasa Arab yang artinya kota, tapi adalah kota Madinah yang dulunya bernama Yathrib. Nah, jadi sekali lagi, karena ini adalah sebutan nama kota baru yang disebut oleh Nabi Muhammad, tidak dari awal, dan adanya al-tarif ini untuk membedakan dengan Madinah yang lain, maka itu isimnya masuk isim secara umum yang tanda jarnya dengan jar yang umum, yaitu kasroh. Ya, jadi mumarratan bil madinati. Nah, wahia, nah ini harus tahu juga kemana sih rujuknya. Nah, otomatis kalau dari tadi taknis-taknis nggak mungkin merujuknya ke Madinah walaupun sama-sama mu'annas ya, tetapi ke sini surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah diganti dengan isim dhamirnya hiya. Sab'u ayatin. Kenapa sab'u? Kita tahu dalam pembilangan bahasa Arab ada semacam kaidah terbalik. Kalau mu'annas tanpa tak marbutoh sab'u, kalau mudzakkar malah sebaliknya ada tak marbutoh sab'atu. Sab'u ayatin. Nah, ini jamak dari ayat ya.
Nah, jadi itu, kajian kali ini.